Shalom Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa dalam Sapaan Harian GKJ Manahan. Baiklah, mari kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan supaya kita semakin teguh dan kuat di dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah makanan bagi rohani kita. Dan kita pun percaya bahwa firman Tuhan akan menuntun setiap langkah hidup kita. Mari, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga yang maha mulia. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami pada pagi hari ini hendak mendengarkan sapaan cinta-Mu melalui firman-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan membuka hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sapaan pagi hari ini kami ambil tema dasar kehidupan umat Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di bulan Juni ini merupakan bulan lahirnya Pancasila. Pancasila adalah dasar negara bagi bangsa Indonesia. Pancasila lahir melalui sebuah proses diskusi pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Diskusi itu dihadiri oleh Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Singkat cerita, Pancasila berhasil dirumuskan sebagai dasar negara pada sidang PPKI yang pertama, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, yang digunakan bangsa Indonesia hingga saat ini. Pancasila adalah sumber dari seluruh sumber hukum yang berlaku di Indonesia, digunakan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, di dalam mencapai tujuan dan cita-cita kita bersama. Sebagaimana bangsa Indonesia yang memiliki Pancasila sebagai dasar negara, seluruh umat manusia yang percaya pada Kristus juga memiliki dasar atau landasan yang berguna untuk menata kehidupan umat Kristen untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Suatu dasar kehidupan yang tidak dirumuskan oleh manusia, namun sebuah rumusan yang didefinisikan dan diajarkan langsung oleh Tuhan Yesus yang kita kenal sebagai hukum kasih. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita baca dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, hukum kasih merupakan penyederhanaan yang sempurna dari hukum Taurat dan kitab para nabi. Kasih merupakan suatu aturan atau hukum bagi seluruh umat manusia yang percaya kepada Yesus Kristus. Aturan atau hukum itu supaya, yang pertama, umat mengasihi Allah, umat setia kepada Allah. Dan yang kedua, umat mengasihi sesama manusia, tidak berbuat jahat terhadap sesamanya. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7 cukup jelas mengajarkan apa itu kasih. Antara lain, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran.
Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Hukum itu bersifat mengatur, memaksa, tetapi melindungi. Demikian pula hukum kasih. Kita diharuskan untuk taat. Kita dipaksa untuk mengikuti, untuk menuruti hukum kasih tersebut. Namun berguna untuk melindungi kita dari si jahat yang ingin agar kita lepas dari rancangan dan anugerah keselamatan yang sudah Tuhan rancangkan dan sediakan bagi kita. Hukum kasih sebagai dasar kehidupan umat Kristus, memberikan arah, memberikan perlindungan dan jaminan bagi yang taat dan setia melakukannya untuk mencapai tujuan yang mulia, yaitu keselamatan, kehidupan kekal, kehidupan bersama Tuhan di dalam kerajaan surga. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, firman Tuhan adalah ya dan amin. Marilah kita taat melakukannya, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kiranya Roh Kudus senantiasa membimbing dan memimpin kita untuk mengerti, menghayati, dan melakukan firman Tuhan ini sepanjang kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.